Kalau panjenengan itu mencapai makrifat, anggaplah begitu ya. Ketika sampai mencapai kesadaran tertinggi, 7 turunan ke bawah dan 7 turunan ke atas itu kena efek energi sampean. Mereka ikut terbantu. Itu seperti itu. Makanya ada istilah beramal itu paling mulia itu beramal ilmu, amal kesadaran, cerahan itu loh. Itu sangat mulia sekali itu. Karena apa? Itu yang gene obor menungso kan. Makanya seorang guru Tuhan itu paling mulia gitu. Karena dia yang memberi obor agar perjalanan hidup manusia itu selamat dan mencapai tujuan. Tapi tidak masuk, leluhur itu akan datang ke kita. Biasanya yang bicara lebih tinggi. Jadi semua namanya kan level di sini. Nah, yang dengan masalah lebih tinggi dalam konteks ini apa? Level kesadaran. Kalau leluhur itu yang mendatangi, misalkan ada anak turunnya yang mau mati lah ya, dan itu didatangi, dituntun untuk pulang, maka jelas levelnya leluhur itu pasti lebih tinggi. Karena kalau anak turunnya yang mau meninggal itu levelnya lebih tinggi, ya ini tidak perlu datang. Karena ini kan sudah tahu jalan. Sudah tahu jalan. papan yang laladan pati yang kira-kira ada di tinggi non tulung pun paling akeh tak kan dan anak putune niki bisa nanti kahanan tak dulunya wonten kahanan. Nek di maturun nggih Bapak, nek secara umum di wilayah Pati sini sih secara umum ya baik, tidak ada apa-apa. Ya paling yang diwaspadai nanti pantai. Pantai itu tetap harus diwaspadai itu pantai. Jadi ya wilayah dekat pantai ya, tetap itu harus diwaspadai. Nek secara umum ya secara umum lah, secara umum itu baik, tidak ada masalah apa-apa. Cuman bagi warga Pati yang punya kerabat keluarga sekitar Jakarta, nah itu mulai sekarang diminta toto-toto untuk persiapan pulang Kampung Mbak ya, pulang. Itu saja sih. Nek wilayah sini secara umum baik-baik aja. Maksudnya ya pasti tetap kena dampak, tapi tetap bisa. Cuman ya mungkin maksudnya pantai dan tidak itu. Tapi nek untuk yang punya kerabat di sekitar Jakarta itu mulai sekarang diminta untuk toto-toto untuk pulang kampung lah, untuk pulang kampung. Itu saja sih. Jadi seperti itu Pak. Oh, nek masalah itu ya, itu kan di video sudah ada bahwa hindari kerumunan ya, yang tidak perlu, hindari kerumunan. Terus yang paling penting lagi nanti itu adalah yang dan ini sudah tak katakan lama adalah hindari berurusan dengan politik. Bahkan dalam mimpi sekalipun jangan berpikir tentang politik. Secara umum, secara wilayah Pati sekitaran sini secara umum cukup aman. Cuman yang punya kerabat, keluarga, saudara yang di sekitar Jakarta, orang Pati yang sudah sebaiknya dipinta untuk pulang kampung dulu. Sudah toto lah saya, toto pulang. Hanya saja yang daerah pantai. Dalam? Yang itu untuk wilayah Pati. Nah, itu hampir semua wilayah sih, pantai-pantai itu memang harus diwaspadai. Khususnya di Jawa, baik Jawa bagian utara maupun Jawa bagian selatan itu sama, nggak ada bedanya. Katanya orang para filsuf dulu kan ada pepatah yang namanya ini Pak. Dulu suatu saat itu ada betik mangan manggar. Itu maksudnya piye? Yaitu air naik ke daratan itu. Betik mangan manggar itu naik ke daratan. Satu contoh itu begini. Mengapa aku mengatakan Jakarta itu harus disingkirkan itu? Zaman aku kuliah di Jakarta, kampusku itu jarak dari Monas kan dekat Istana Negara ya. Menurutku paling 1,5 kilo lah itu, jauhnya paling jauh itu 1,5 kilo. Kampusku itu dengan Monas itu paling 1,5 kilo. Lah kampus itu lantai 5 lantai maksudnya. Dan saat itu aku ditunjukkan suatu visi, aku itu ada di atap paling tinggi. Jadi atapnya itu kan kayak semacam bisa untuk helipad gitu loh. Itu di atasnya. Nah, ketika air masuk ke wilayah itu bisa tak cawok. Itu di tengah kota loh itu. Jarak dengan Monas dengan kampus itu paling tak ibaratnya 1,5 kilo. Itu berarti betapa tingginya air. Betapa tingginya air. Lantai 5. Aku ada posisi di lantai 5 dan air itu tak cawok gini itu bisa nyampe itu di tangan.
air naik itu. Gambarannya seperti itu. Jadi nek Itu masih anu Pak ya, di dalam ramalan itu ya. oh tidak. Gambaran visi. Aku kan tadi mengatakan gambaran itu pasti mengambil wujud. Ramalan itu pasti sesuatu yang bisa diucapkan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Wujudnya aja yang berbeda. Artinya begini. Engko nek air munggah ke sana itu sing mati kudune wong 100 awalnya, tapi karena mungkin ada warning akhirnya mungkin jadi wong 70. Gitu aja berubah. Tapi nek kepastian perubahan atau kejadian itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Alam tidak pernah berbohong, kan sudah tahu. Alam tidak bohong. Kalau dalam catatanku ya, apa yang ku pikirkan, nek sederhananya aku itu begini. Sesuatu yang tidak ada dalam pikiranku itu tidak mungkin ada. Sesuatu yang ada dalam pikiranku itu pasti ada. Ya, maksudnya Bapak yang dibicarakan itu tadi kan waktu itu Bapak ini mencau air ini loh, ini secara nyata apa masih dalam ramalan? Vision itu begini. Vision itu penglihatan. Dan ini pengalaman aku dari kecil. Jadi sesuatu yang ditunjukkan padaku itu pasti terjadi. Gambaran sadar. Jadi bukan kok mimpi atau tidak sadar tidak. Ini kelihatan begitu. Makanya tadi seperti kalau contoh itu begini. Tadi kan tak ceritakan tentang Mbah Ngaso gitu. Itu kan nggak mimpi toh. Ya orang tak lihat gini, oh itu kosong, udah. Makanya maksudnya Mbah, ayo toto dipamiti gitu loh. Nah, contoh seperti ini disebut ramalan atau vision aku nggak tahu itu. Diartikan aja sendiri seperti itu. Itu apa itu namanya? Apakah itu ramalan? Apakah itu vision atau vision? Nggak tahu aku. Tapi ini bagi Bapak nggak ramalan, tapi bagi orang lain itu masih kan masih ramalan. Yeah. Makanya tak tambahin logika tadi. Apa yang bisa diucapkan itu pasti ada wujudnya gitu loh. Kecuali yang enggak sesuatu yang tidak bisa diucapkan jelas tidak ada wujudnya. Yang tidak ada itu pasti nggak bisa diucapkan gitu. Makanya kita dia coba ucapkan sesuatu yang tidak ada. Kan tidak mungkin ya. Gitu loh. Angin mungkin kita tidak melihat, tapi bukan berarti tidak ada. Angin sepoi-sepoi. Secara aktivitas. Nah, Di saat kita mau mengirimkan ya untuk orang tua itu kita matur kasih aroma. Nah ini harus juga sempat gizinya. Ya, Nah, sementara pendulumnya itu kan tetap kembali di iya, ya niat itu tadi. Iya. Niat, betul. Itu ada ketika kita berniat seperti itu, maka ini adalah tali pengikat. Kan sangat terhubung. yang aromanya Nah, tadi pengikat. bukan. Niat ini ketika sama sudah berniat untuk mengirim doa, itu otomatis kan gugah sama leluhur. Yang dituju. Yang dituju lah. Terus untuk agar mereka tuh datang kepada kita memberi itu dengan efektif ya, maka perlu aroma itu tadi. Oh, Niat ini ada untuk mendorong untuk menggugah mereka. Itu seperti itu. Oke. Jadi ini adab, contohnya ini lah. kinerjanya kayak begitu. Nah, kinerjanya seperti itu. Tata cara kerjanya itu seperti itu. Sekali lagi, aku menjelaskan secara ilmu pengetahuan ini. Aku tidak menjelaskan secara keyakinan orang, secara pelajaran. Aku bicara secara energi, secara mekanisme alamnya itu seperti itu gitu ya. Itu seperti itu. Jadi niat itu malah penting itu niat itu dulu gitu. Karena soal bahan-bahan tadi kan sesuai kemampuan aja kan. Ya kalau kita mampu ya jangkep ada kemenyan atau dupa, ada bunga, ada makanan, nek punya, dan nek sing ora duwe ya mungkin kembang tok atau mungkin dupa tok atau aroma tok ya seperti itu. Tapi nek niat ini harus jadi ketulusan kita, niat kita itu akan terkonek dengan yang akan kita tuju, otomatis gitu. Karena passwordnya niat itu. Ya, niat ini akan mengkonek mereka. Itu seperti itu. Tapi aku juga mengingatkan itu begini. Saat kita sedang sedih, biasanya kita tuh akan mengingat leluhur kita. Oh, wong tua, Pak. Aku sejak buat tinggal di awak lah. Kebiasaan seperti ini dikatakan baik ya baik, dikatakan tidak. Baik itu karena mungkin melegakan kita. Apalagi kalau ditemui dalam mimpi, diberi pejangan baik. Tidak baiknya itu sebenarnya juga mengganggu perjalanan mereka untuk menuju ke alam yang lebih baik gitu loh. Itu sebenarnya itu. Jadi yo rasa ngundang leluhur nek ora penting banget lah intine iku ngono lah. Nek ora penting banget. Karena itu mengganggu. Gini, Pak. Iya. Ada orang itu masih hidup tapi sakit-sakitan. Dia didatangi, istilah itu sesepuhnya atau keluarganya yang sudah meninggal duluan, tapi didatangi secara Indonesia.
datang ke lawan dia yang diajak itu saya. Kadang-kadang kalau dia orang bicara mimpi seperti itu, Pak. Ya. Itu akhirnya itu orang yang mau diajak orang yang sudah meninggal tadi, orangnya itu ikut Meninggal. Ya. Terus gimana? memang kan adeptus itu maksudnya apa? Gini, ya itu tadi, karena kepeduan leluhur kita menuntun kita, maka dia datang diajak. Jadi kan lebih mudah itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah sampai sejauh mana kemampuan dan kondisional leluhur itu juga. Itu seperti itu sih. Itu. Tetapi biasanya leluhur itu tidak mungkin mendatangi sesuatu yang lebih tinggi. Yang didatangi pasti lebih rendah. Artinya ketika panjenengan misalnya bukanlah siapa si A ya, si A itu mau meninggal terus didatangi oleh leluhurnya si B, si C yang sudah mati, terus datang datangnya itu pasti si B, si C ini kondisinya pasti lebih tinggi daripada yang mau mati ini. Karena kalau jiwa yang sudah tinggi, leluhur tidak perlu ikut campur. Dia sudah bisa tahu jalan sendiri. Bahkan ketika dia meninggal ini, vibrasi dia ketika melepaskan semua elemen-elemen dalam dirinya itu mampu mengangkat orang yang sudah meninggal. Jadi satu contoh mekanisme itu begini. Kalau panjenengan itu mencapai makrifat, anggaplah begitu ya. Ketika sampai mencapai kesadaran tertinggi, 7 turunan ke bawah dan 7 turunan ke atas itu kena efek energi sampean. Mereka ikut terbantu. Itu seperti itu. Otomatis. Mungkin sampean nggak perlu ngapa-ngapain itu. Sampean tidak perlu ngapa-ngapain. Jadi yang berjalan di sini kan risiko nih. Psikologisnya yang berjalan. Iya, seperti itu. Artinya adalah kondisional itu tadi, kondisional kesadaran itu, yang disebut kesadaran. Iya. Dari tadi penjelasan panjenengan tadi tentang pembelajaran tentang tahapan-tahapan sampai ke makrifat yang saya tangkap itu kan lebih mudah, lebih efektif kalau yang kita pelajari di sini kan psikonya. Iya. Betul kayak begitu. Iya. Jadi mental ini perlu dilatih, lalu diwujudkan dalam bentuk wujud ya. Karena tanpa wujud tidak mungkin. Tidak bisa. Itu sudah gambaran kok. Iya, kadang-kadang kita terjebak. Iya. Ya, akhirnya tadi yang seharusnya tidak kita lakukan, tapi hanya karena mendengar dari orang yang belum tentu orang itu melalui perjalanan yang dia lakukan. Terus kita urai, terus kita tambah lagi. Akhirnya kan untur-unturan nih, kita nggak tahu pasal ujungnya. Makanya ada istilah beramal itu paling mulia itu beramal ilmu, beramal kesadaran itu loh, pencerahan itu loh. Itu sangat mulia sekali itu. Karena apa? Itu yang gene obor menungso kan. Ini iso golek pangan, iso golek udah harus diobor gitu loh. Itu makanya itu amal yang makanya seorang guru sejati lah ya, itu mulia di mata, bahkan di mata Tuhan itu paling mulia. Ya maksud itu. Karena dia yang memberi obor agar perjalanan hidup manusia itu selamat dan mencapai tujuan. Itu seperti itu. Terus mohon maaf, Pak. Tadi jangan matur, leluhur itu akan datang ke kita. Biasanya jalan bicara kan lebih tinggi. Jadi pulang nangkapnya kan level di sini. Nah, yang dengan masalah lebih tinggi dalam konteks ini apa? Jadi level kesadaran. Kalau leluhur itu yang mendatangi, misalkan ada anak turunnya yang mau mati lah ya, karena sakit atau karena apa-apa, dia tahu dan itu didatangi, dituntun untuk pulang, maka jelas levelnya leluhur itu pasti lebih tinggi. Karena kalau anak turunnya yang mau meninggal itu levelnya lebih tinggi, ya ini tidak perlu datang, karena ini kan sudah tahu jalan, sudah tahu jalan. Dipahami ya? Seperti itu. Iya. Itu. Kelihatannya itu kan pasti apa? Maksudnya pasti itu kalau ada orang sakit, kalau sudah datangi leluhurnya itu kok. Ya itu tadi, karena mau diajak dia dituntun itu tadi. Karena dia berkepentingan untuk menuntun anak turunnya itu tadi. Gue sampean misalnya sampean lah, orang satu yang leluhur sampean dia anak loro. Secara psikologis sampean pasti ingin mendatangi anak sampean yang loro, buah sampean los bukan mesti kono ta? Itulah ikatan sama persis seperti itu. Betul. Tapi itulah uniknya Jawa. Itulah uniknya. Jadi bentengnya terakhir jalannya semakin lebar. Itu sudah menjadi ada kalanya memang harus pakai
jajaman ke Iya. soalnya kalau dicetakake nyinggung keadaan. pakai istilah Nah, ini loh. Iya. Biasanya orang tua-tua kita dulu itu kalau dinyatakan lugas, Iya. nanti menimbulkan permasalahan baru. Iya. Makanya untuk menjadi kepekaan ini perlu bahasa tani-tani. Tetapi menurut saya begitu Pak, untuk zaman kita saat ini masa-masa genting ini, wes ora perlu aku sana pasar emang. Kamu mantan itu. Ora sana pasar, jalan vulgar wae. Karena keadaan, kebutuhan maksudnya, bukan karena sana. Bukan karena apa-apa sih, karena kebutuhan. Jadi saat ini seperti ini, jadi wes to the point aja. cara biasanya sak blokir baju Dobrak kotak atau Karena keadaan genting sudah. Karena udah dibatasi waktu. Iya betul. Betul tadi katakan dari awal kan, aku dibatasi waktu, kita semua dibatasi waktu. Karena namanya cerita itu pasti ada durasi, ada durasinya gitu. Tidak mungkin tidak ada gitu loh. Nah orang seru permainan. Orang seru permainan tuh. Bal-balan tuh orang jam-jaman tuh bare. Terus piye main. Orang menang kalah dah orang seru ah mana orang seru. Iya, rasanya nggak dibatasi waktu yang menang ya otot sih. Iya. Masih baik ya. Terus Itu yang menang. Iya. yang dibutuhkan stamina. Dan ini lah kontaknya Iya. lain. Makanya dalam membaca ini Iya. kita harus paham semua bahasa yang kita pegang. Ini kan dalam menyanyi kan membutuhkan stamina full. Enggak, maksud saya gini loh Pak. Ini bukan di pendalaman tentang apa ya? Tentang kamu jadi nggak sih dibatasi oleh waktu tadi. Ini yang saya menyimpulkan begini. Nah kita nih mau menegakkan suatu arah, tapi kita ini dibatasi waktu. Jadi nggak usah beda-beda. Maksudnya kan Iya, itu. itu. Rasa saya- Kontaknya Terus ayo tutup poinnya. Biar cepat. tentang asal-asal tadi. Karena memang ini masa makanya aku beruntung juga ketika aku tidak punya kesempatan atau alam tidak mengarahkanku untuk belajar kejawen ya, karena penuh dengan sanepo. Aku mungkin kalau pelajar itu ya kayak saat ngomong ya penuh sanepan akhirnya, tapi aku tidak dibekali dengan itu. Jadi mungkin itu memang tadi aku katakan ukurannya itu kalau dia tidak ada dalam pikiranku maka itu tidak ada, tapi kalau itu ada dalam pikiranku ya itulah yang harus kulakukan gitu. Itu ukuranku dan ini sudah tak buktikan dalam hidupku. Ketika aku kecil berpikir nanti akan ada begini, itu pasti terjadi. Kita begini, ini akan trennya seperti ini. Satu contoh itu begini. Ketika awal aku memulai misiku tahun Januari tahun 2000 itu, murid-murid awalku itu sudah tak beritahu. Setelah kalian nanti dapat pelajaran-pelajaranku ini, mungkin kalian akan pulang kampung atau mungkin kalian akan hidup di mana sehingga lama tidak ketemu denganku dadamnya. Tapi ingatlah, Allah. Nanti ketika masanya tiba, ketika masa pemurnian bumi itu sudah akan menjelang terjadi, dimanapun kalian berada, kalian akan mendengarkan suaraku, kalian akan mendengarkan peringatanku, kalian akan mendengarkan diriku. Itu udah tak amalkan, udah tak sabda seperti itu. Nah, 20 tahun kemudian, lebih dari 20 tahun kemudian ada internet, ada YouTube, yang bisa didengarkan di mana? Di mana saja. Gitu loh. Itu contoh itu seperti itu. Padahal zaman itu internet belum seperti sekarang, YouTube jelas tidak ada, entah kemana, atau masih di awang-awang gitu. Tapi seperti itu gitu loh. Karena dulu yang guru SD ini, guruku perempuan itu, yang tak ceritakan juga di video ada itu memang bersabda seperti ini. Nyonya jauh gimana? Kau adalah kesejatian yang menjelma gitu loh. Apapun yang ada dalam pikiranmu, perasaanmu, apapun yang kau ucapkan, itulah yang pasti akan ada, dan itulah kesejatian. Itu masih ingat betul aku. Beliau bersabda seperti itu, karena itu guruku. Beliau tidak pernah mengajarkan apapun, cuman beliau mengingatkan tentang siapa aku dan tujuanku, kelahiranku gitu loh. Sampai aku mengalaminya sendiri gitu loh. Jadi ketika tidak ada dalam benakku, tidak ada dalam bahasa, ya jelas saya tidak mungkin kuucapkan, dan sesuatu yang tidak ada jelas tidak bisa diucapkan gitu loh.
Jadi kalau sesuatu itu bisa aku ucapkan itu pasti ada. Itu aku pikir tak balik seperti itu gitu loh. Oh ini pasti begini. Dan sudah aku katakan, aku ini orang yang tidak punya keinginan. Tapi bukan berarti tidak punya tujuan. Harus dibedakan ini. Itu seperti itu. Dipahami ya? Aku orang yang tidak punya keinginan, tapi aku berarti tidak punya tujuan. Jadi kalau aku sudah punya tujuan, meski seluruh dunia menentangku, tak lawan. Gitu. Karena itu diperlukan oleh alam gitu loh. Nah, meskipun seluruh dunia menyuruhku, tapi kalau itu tidak ada dalam benak gitu, ya orang mangkat tahu, orang mangkat. Iya, kan sudah bicara pancingan. Iya. Makanya aku ngatakan ya malam ini mungkin bagian daripada takdir. Memang harus ketemu malam ini, caranya seperti ini. Ya istilahnya, mari kita berterima kasih kepada Mbah Yateman telah membuat forum yang dahsyat ini gitu loh. Telah membuat forum yang dahsyat ini gitu loh. Itu seperti itu. Telah membuat forum yang dahsyat ini gitu. Antum konten nonton sampai antum. Ben niku. Berarti man-man. Saya pernah dengar orang para filsuf bilang begitu. Oke. Aku pun. Pura-pura Ya sama seperti dalam video kan juga ada. Besok orang lakukan wong bodoh kanggo. Maksudnya bodoh ya ora kok ngerti. Cuman wong polos lugu sing ora kaken rekenik lah. Ora kaken menteri wong itu sing kanggo lah istilahnya gitu loh. Zaman saiki Punya keinginan dulu kan. ya sudah mampu melampaui keinginannya. Yang melampaui. Jadi wong bodoh kanggo. Mbak Betik Manggar sudah melampaui batasan. Seharusnya kan tidak mampu. Pak Taruji. Logo. Ya, jangan bisa lihat di video itu, nanti pelajari pelan-pelan. Setiap video itu terkait itu ada ingat. Cuman yaitu waktu itu aku ya sempat kaget diminta masuk sosial media, terus terang kaget karena di awal kita tugas itu kan masing-masing sudah punya tugasnya sendiri-sendiri dan aku tidak termasuk yang untuk bagian itu lah kok diminta untuk masuk sosial media apa betul ya, ternyata ya karena mungkin udah dekat harus mengedukasi masyarakat gitu. Itu saja.